Fajri ya. Gua akan urutin. Dan sekarang kita akan coba cek HIPE ya. Ini Hyperliquid request dari Mas BCR soalnya. Sebentar. HIPE, oke, HIPE minus 3, berapa nih ya? Oke ya, thank you buat teman-teman yang udah like, dan buat teman-teman yang baru hadir nih, dan mungkin baru tahu nih channel Didi ya. Sekalian jangan lupa untuk support di channel dengan cara subscribe ya jika kalian suka. Kalau nggak suka, nggak usah di subscribe. Intinya seperti itu. Simple ya cuy, jangan dibuat kompleks. Oke, kita akan coba cek Hyperliquid di time frame 1 hari seperti apa price actionnya sesuai request dari Mas BJR. Oke, gue ngoceh mulu. Ini cuy apa? Aus. BJR, gimana BJR? HIPE. Gimana nih Bang HIPE? Wadaw, ini HIPE kesempatan nih cuy. Ya, hampir seluruhnya altcoin saat ini bener-bener positioning banget. Jadi artinya lu nyicil sekarang itu worth it banget. Kalau menurut gua ya, itu worth it. Atau enggak lu tunggu di bawah dikit ya, karena bisa jadi ini nanti ya diangkat dikit, abis itu dia kebanting dikit gitu. Maksudnya gimana Bang? Konsolidasi seperti yang udah gue jelasin tadi ya. Jadi hampir memang rata-rata kondisinya seperti itu. Jadi dia untuk ngepump tinggi ya. Ngepump tinggi itu dia butuh gimana ya? Butuh ngebuat base dulu ya. Konsolidasi di area situ. Kalau udah ketemu titik di mana banyak demand, dia akan ke push harga. Tapi secara long memang ini posisinya udah di bawah. Sebentar, kayak gini. Gua contohin ya, kayak gimana Bang ya, kayak gini nih sebentar. Nah, jadi kasarnya ya, pola kasarnya itu seperti ini. Nah, ini kan dia kemarin udah nyentuh di 35 ya, 35 dan terus ada naik nih di sini. Bisa jadi ini akan ada konsolidasi di sini. Baru kalau memang misalkan di sini udah kuat, dia akan up gini. Dan targetnya di mana Bang? Ya targetnya dia bisa back to $48 lagi. Itu targetnya. Karena target resisten ya, target resisten. Kenapa lu bisa berasumsi seperti itu? Ya karena satu. Kenapa gue bilang ini akan ada kenaikan, tapi juga memungkinkan akan ada suatu penurunan dulu nih sebelum dia akan naik lebih tinggi. Ya karena gini cuy, stok resinya ini posisinya sebenarnya udah oversold teman. Artinya kan secara harga harusnya ini titik penjualannya udah sangat tinggi. Ini yang harusnya udah mulai ada pembalikan arah ya kalau suatu koin kripto atau token kripto di titik penjualan atau titik jenuh penjualan udah sangat tinggi. Berarti ada perubahan strategi oleh trader untuk bisa memanfaatkan momen tersebut untuk dia pindah haluan gitulah. Pokoknya kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini kita melihat ya bahwa di level berapa nih? Di level sekitar 17 ya, 16 untuk stok RSI-nya. Ini memang udah posisinya oversold. Cuma lu bisa perhatikan rata-rata di sini ya. Ini kan di sampai bawah banget ya ini ya oversoldnya. Tapi gini teman, ini yang perlu kita awasi dari pola-pola seperti ini ya. Ya di sini sebentar ya. Ini secara histori aja, kayak simple aja, gak usah lu ini apa namanya, gak usah lu, gak penting ngapalin kayak gitu. Yang penting lu tahu bagaimana pergerakan indikator, pergerakan market-marketnya lu tahu ya. Nah, lu bisa perhatikan fokus yang gue kasih kotak kuning ya. Fokus kotak kuning, dan lu fokus yang gue kasih kotak merah. Apa yang terjadi setelah itu? Makanya tadi gue bilang ya bahwa ini adalah momen sebenarnya untuk lu udah bisa masuk. Ini momen cuy, momen. Gue yakin minggu besok kalau memang sentimennya bagus ya, dengan positioning secara next technical seperti ini, hijau minggu besok ya. Nah, lu bisa perhatikan pola-pola yang sama yang terjadi. Apa yang terjadi? Wish. Dan gue pikir pola yang sama akan segera terjadi. Kapan Bang? Gue gak tahu. Tergantung demand dan sentimen eksternal ya. Oke. Nitip dulu Bang, nanti dibahas ya, nonton replaynya aja. Siap ya, nanti bakal kita bahas. Jadi seperti ini. Makanya saat ini adalah momen yang pas untuk lu udah bisa nyicil-nyicil nih. Atau enggak lu tunggu di bawahnya sedikit, di sekitar area level 36 atau di level 37 ya. Target kenaikannya di mana Bang? Mungkin kita akan cek di time frame 4 jam ya, agak lebih lebih
detail gitu. Nah, di time frame 4 jam yang kita lihat dari segi volume ini sangat ngesupport sekali kenaikan. Ini sangat ngesupport sekali kenaikan ya. Demand-nya lu perhatikan deh. Tuh, lumayan. Terus stok RSI-nya mungkin untuk short term dia akan ada lonjakan tipis habis itu kebanting ya, tapi ini bukan suatu kebanting yang tinggi enggak ya. Jadi dia akan ada lonjak ini kebanting baru dia akan ngepam lebih keras gitu. Makanya tadi lu bisa entry sekarang atau entry di bawahnya dikit gitu ya. Nanti lu targetin di mana? Lu targetin nanti kenaikannya mungkin area yang terdekatnya dia akan mencapai level 42 ya, teman. Di level 42 karena ini yang gue lihat adalah area resisten yang kemungkinan ketika demand-nya sudah nyampe situ ya, dan ternyata lebih banyak supply daripada demand, ada indikasi dia akan tertekan ketika udah nyampe di level 42 ini ya, 42 ini ya, 42.000 ini ya, 42 dolar ya temen ya. Tapi di sini kalian jangan khawatir karena memang pada dasarnya untuk target long untuk HIP ini cukup lumayan ya kalau kita cek ya tuh kan nih. Ini kemungkinan dia akan ngebidik level sini nih ya, 4142 41600 nya kalau kita beracuan pada golden Fibo itu di 41600 ya, 41600. Dan untuk target kedua untuk HIP kita targetin di sini ya, di sini aja dulu deh ya, 41 sampai 44 ada chance kenaikan HIP di situ. Oke, berarti HIP ada chance kenaikan berapa persen ya, lu tinggal ngitung aja. Di target pertama ada kenaikan sekitar 4,5 atau 4,6%. Di kenaikan kedua HIP ada potensi atau chance naik sekitar 13,04%. Jadi seperti itu. Oke, next berikutnya. Oke, berikutnya di sini PP Bang dari Palembang katanya, dari Mas Edi Sugianto ya. Sebentar, kita akan coba cek PP teman-teman.